Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 4 macam saham pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Rabu minggu depan. Hari Senin itu tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Pilihan dari kami Saham TV Indonesia di video ini ada 4 macam saham yang akan kita ulas dan akan kita bahas target-target yang akan kita tentukan di video ini. Tentu kalian bisa teliti kembali lagi, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Dan selalu saya ingatkan, biasakan membeli bertahap dan menawar, yaitu tujuannya untuk meminimalisir kerugian atau mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita bahas sahamnya. Yang pertama adalah saham nasi PT Wahana Inti Makmur Tbk. Untuk saham nasi hari ini tadi ditutup dengan harga 151, naiknya plus 20 basis poin plus 15,27%. Kita tarik ke bawah teman-teman dan kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Secara stokastik saham nasi pertahanan masih bagus, secara RSI pertahanan masih kuat, secara MACD pertahanan juga masih sangat bagus. Kami memperkirakan untuk saham nasi baik MACD, RSI, dan stokastik pertahanan masih sangat bagus. Diperkirakan buat tujuan trading harian masih potensi memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas teman-teman, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh saham nasi ini kecenderungan arah turun belum terpatahkan sama sekali. Jadi kami perkirakan buat tujuan trading harian saja untuk data sementara ini saham nasi, karena kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali. Kita perbesar teman-teman layarnya biar kelihatan indikator harga dan candlesticknya. Secara candlestick saham nasi pertahanan masih bagus, walaupun tadi ada penjualan, ada jarum di atas itu artinya ada penjualan, tetapi pertahanan masih kuat. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan juga masih kuat, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 buat kode jualannya. Secara Bollinger Band pertahanan mulai bagus, secara middle band pertahanan juga masih sangat bagus. Kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten NASI atau nasi ini, kalian bisa membeli, menawar, dan membeli bertahap saja teman-teman, yaitu berada di harga 145 sampai dengan 130. Kami memperkirakan di harga 130 sampai dengan 145 itu adalah area membeli bertahap untuk saham dengan kode emiten NASI. Jadi di ring jarak harga antara 130 sampai dengan 145 itu adalah kode target jualan, target membeli untuk saham nasi, area koleksi di harga tersebut. Kalau sampai saham nasi ini turun di bawahnya 130, tentu kalian bisa membatasi kerugian, karena diperkirakan kalau di bawahnya 130 saham nasi ini pertahanan akan lemah kembali, sehingga kita bisa membatasi kerugian. Kode atau area kode jualan area saham nasi ini, kode jualannya, target jualannya kami memperkirakan yaitu berada di 180 sampai dengan 190. Harga 180 sampai dengan 190 itu adalah ring jarak area kode jualan untuk saham nasi perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi pilihan dari Saham TV Indonesia yang kedua. Buat tujuan trading selama perkiraan 3 hari, minggu depan hari Senin sampai dengan hari Senin sampai dengan hari Rabu. Hari Senin itu tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Pilihan kita yang kedua adalah saham dengan kode emiten CARS atau CARS
PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk. Untuk saham Kars, hari ini tadi ditutup dengan harga 90, naiknya plus 8 basis poin plus 9,76%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, saham CARS ini layak dikoleksi dan pertahanan semakin bagus. Secara RSI pertahanan mulai bagus, secara MACD layak dikoleksi. Dari ketiga indikator untuk saham CARS diperkirakan pertahanan bagus dan layak dikoleksi. Kita tarik ke atas teman-teman, layarnya kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick, saham CARS ini pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan mulai bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan baru mulai menuju bagus. Secara SMA 35, EMA 35 pertahanan masih bagus, SMA 90 dan EMA 90 itu adalah pertahanan paling kuatnya. Kita perbesar sedikit. Kami memperkirakan dari saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten CARS, area membeli koleksi bertahap yaitu perkiraan dari kami berada di harga 70 sampai dengan 90. Itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham CARS. Jadi hari ini tadi adalah area masuk area koleksi pembelian untuk CARS. Karena area koleksi membeli bertahap dan menawar yaitu di harga 90 sampai ke bawahnya 70, itu kode membeli bertahap untuk CARS perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kalau sampai teman-teman ternyata harga saham CARS ini turun di bawahnya 70, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena pertahanan terkuat yaitu berada di harga 70. Sehingga kalau CARS ini sampai turun di bawahnya 70, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan akan pertahanan akan menjadi lemah kalau di bawahnya 70. Sehingga tentu kita bisa membatasi kerugian. Target atau kode jualan CARS perkiraan dari kami memperkirakan dari basis-basis data yang kita kumpulkan dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham CARS. Perkiraan dari kami kode jualan CARS yaitu berada di harga 110 sampai dengan 112. Harga 110 sampai dengan 112 itu adalah kode target jualan CARS perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Jadi di harga ring jarak antara 110 sampai dengan 112 itu adalah kode jualan untuk CARS perkiraan dari kami. Kita lanjut lagi teman-teman. Rekomendasi dari kami saham TV Indonesia buat tujuan trading minggu depan hari Senin sampai dengan hari Rabu. Hari Senin yaitu tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Kami memperkirakan cocok buat tujuan harian untuk trading harian. Pilihan dari kami saham TV Indonesia yang ketiga adalah saham dengan kode emiten SAME, PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk. Untuk saham SAME, hari ini tadi ditutup dengan harga 286, naiknya plus 20 basis poin plus 7,52%. Kita tarik ke bawah teman-teman, layarnya kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk saham SAME, secara stokastik pertahanan layak dikoleksi, secara RSI pertahanan mulai bagus, secara MACD diperkirakan pertahanan juga mulai bagus dan layak dikoleksi. Jadi saham SAME menggunakan MACD, RSI dan stokastik perkiraan dari kami layak dikoleksi dan diperkirakan cocok buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas teman-teman, layarnya kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick dari jarak jauh kelihatan saham SAME ini memiliki kecenderungan arah turun dan kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan. Kita perbesar layarnya biar kelihatan indikator candlestick dan indikator dan harga-harganya. Secara candlestick saham SAME secara harian masih sangat bagus.
SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan belum begitu kuat. SMA 35, EMA 35 pertahanan masih lemah, SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga masih lemah. Secara Bollinger Band dan middle band pun pertahanan juga masih lemah, sehingga untuk saham ini diperkirakan cocok buat tujuan trading harian saja. Jangan disimpan lama-lama terlebih dahulu. Kami memperkirakan dari saham TV Indonesia, untuk saham-saham kalian bisa menawar saja dan membeli bertahap saja teman-teman. Kode pembelian saham-saham yaitu berada di 276 sampai dengan 256. Jadi kode membeli saham-saham saya ambil saja 256 sampai dengan 276. Itu adalah area koleksi membeli bertahap buat tujuan trading harian perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kalau ternyata saham-saham ini teman-teman sampai turun di bawahnya 256, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena perkiraan dari kami kalau sampai turun di 256 ke bawah, kami memperkirakan pertahanan saham akan menjadi lemah dan tentu kita bisa membatasi kerugian. Karena tujuannya membeli bertahap dan menawar itu adalah untuk meminimalisir kerugian dan mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena hari esok itu misteri, sehingga kita bisa meminimalisirnya dengan teknik-teknik membeli bertahap dan menawar. Kode jualan atau target jualan saham-saham kami memperkirakan dari saham TV Indonesia dari basis-basis data yang kita kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham-saham dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham-saham ini. Kode jualan saham-saham yaitu berada di 315 sampai dengan 320. Di harga 315 sampai dengan 320 itu adalah kode target jualan untuk saham-saham perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi yang terakhir atau yang keempat, pilihan dari kami saham TV Indonesia yang sudah kami filter dari kurang lebih 700 perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia. Kami filter, kami pilih di video ini ada 4 macam saham yang sudah kita bahas, dan kurang yang terakhir yaitu yang keempat ini. Pilihan kita yang terakhir adalah saham dengan kode emiten HDFA PT Radana Bhaskara Finance Tbk. Untuk HDFA hari ini tadi ditutup sangat tinggi, ditutup dengan harga 188, naiknya plus 43 basis poin plus 29,66%. Kita tarik ke bawah teman-teman dan kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk HDFA, secara stokastik ini pertahanan mulai bagus, secara RSI pertahanan bagus, secara MACD perkiraan pertahanan masih bagus. Kesimpulan dari kami saham TV Indonesia untuk HDFA, baik menggunakan indikator MACD, RSI dan stokastik, pertahanan sangat bagus, diperkirakan masih cocok buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya dan kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan bagus, walaupun tadi ada penjualan sedikit, mungkin 10% sampai dengan 8%. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus. SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus. SMA 35 dan EMA 35 pertahanan juga masih sangat bagus. Untuk SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga masih sangat kuat. Secara Bollinger Band, candlenya mepet di pinggirnya Bollinger Band, di upband berarti pertahanan masih kuat. Secara middle band pertahanan mulai bagus. Kita lihat dari jarak jauh secara candlestick pertahanan masih kuat. Kami memperkirakan dari saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten HDFA ini, tentu kalian bisa membeli saja, menawar dan membeli bertahap saja teman-teman. Kode membeli koleksi untuk saham HDFA, tunggu kita perkecil sedikit biar kelihatan dan lebih jelas. Kode pembelian HDFA yaitu berada di 183 sampai dengan 170. Di harga 170 sampai dengan 183
itu adalah area membeli koleksi bertahap untuk saham HDFA perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Jadi di ring jarak antara 170 sampai dengan 183 itu adalah area koleksi membeli untuk HDFA. Kalau ternyata teman-teman HDFA ini sampai turun di bawahnya 170, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena perkiraan dari kami kalau HDFA ini turun di bawahnya 170, pertahanan akan semakin lemah dan tentu kita bisa membatasi kerugian kalau memang tujuannya memang trading harian. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia dari basis-basis data yang kita kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham HDFA dan indikator yang kita gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham HDFA ini, kami perkirakan kode jualan HDFA yaitu berada di 215 sampai dengan 220. Jadi di harga 215 sampai dengan 220 itu adalah ring jarak kode jualan untuk saham dengan kode emiten HDFA perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi di video ini. Ada 4 macam saham yang sudah kita bahas dan kita ulas di video ini sebagai petunjuk atau clue. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan dari Saham TV Indonesia ini pilihannya cocok dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Apakah prospek dari saham tersebut cocok dengan pilihan kalian apa tidak? Jika memang pilihannya sama, bisa ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan membeli bertahap dan menawar, karena tujuannya adalah untuk mengantisipasi kejadian di hari esok. Karena hari esok itu misteri, tidak ada yang tahu dengan pasti hari esok dengan pasti. Tetap semangat teman-teman dan kita pasti bisa. Salam Saham TV Indonesia.